Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, kalau sudah, silahkan siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Tetap semangat belajarnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ketiga. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah siswa membaca cerita, diharapkan siswa dapat menjelaskan, menganalisis, dan menemukan sifat-sifat tokoh dengan perinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan, menyebutkan, dan membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian alam. Yang terakhir, memilih rencana dan mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan perinci. Nah, yang pertama ada kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada bagaimana sih kita cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sungai maupun di laut. Nah, ini dia. Jadi di sungai itu dapat terjadi pencemaran. Apa penyebab pencemarannya? Yang pertama, ada limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Nah, biasanya limbah cair industri ini didapatkan dari mana? Nah, limbah cair industri ini biasanya berasal dari pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah tetapi secara sembarangan. Nah, yang kedua adalah sampah. Sampah yang dibuang ke sungai itu kan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi air. Nah, yang kedua ada limbah deterjen, bekas mencuci pakaian, dan pestisida dari sawah, aliran sawah. Nah, kedua limbah ini itu dapat mengakibatkan eutrofikasi. Jadi, biasanya kan para petani itu menggunakan pestisida untuk membunuh hama-hamanya. Hama-hama padi, hama-hama tanaman yang ditanam. Jadi, itu tuh dapat terbawa aliran air dan mencemari sungai. Itu sangat berbahaya apabila airnya digunakan untuk minum, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebisa mungkin kita menghindari air-air yang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah racun untuk menangkap ikan. Jadi biasanya anak-anak atau orang-orang itu banyak menggunakan racun untuk menangkap ikan karena lebih mudah. Jadi itu sangat berbahaya, jangan menggunakan racun ya. Nah, setelah itu bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak membuang sampah makanan, plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Jadi sebisa mungkin kita tidak membuang limbah seperti itu ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Nah, kita sebagai warga sekolah itu dapat menjaga pelestarian sungai dengan cara apa? Ya dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan secara berkala. Nah, selanjutnya adalah laut. Nah, jadi penyebab pencemaran laut itu ada apa saja? Yang pertama adalah limbah dari muara sungai. Jadi limbah-limbah cair seperti tadi itu dapat teralirkan itu sampai laut, jadi sangat berbahaya ya. Yang kedua itu adalah racun dan bahan peledak. Nah, itu kan sudah saya terangkan tadi, jadi sangat berbahaya apabila menangkap ikan dengan menggunakan racun. Nah, yang terakhir adalah tumpahan minyak dari kaleng minyak. Kalian kalau melihat pabrik-pabrik atau sejenis industri yang berada di laut, itu tuh sebenarnya berbahaya apabila ada minyak yang tercampur dengan air. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi bukan hanya itu, tapi sampah itu juga bisa mengakibatkan pencemaran air laut. Nah,
selanjutnya, bagaimana upaya pelestarian agar tidak terjadi pencemaran laut? Yang pertama itu tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Jadi kita tidak hanya melakukan pelestarian air laut, tetapi juga pelestarian hewan laut. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang. Karena apa? Terumbu karang itu digunakan untuk rumah-rumah ikan kecil yang nantinya itu menjadi ikan yang besar yang dapat kita konsumsi. Jadi biar apa? Ikan-ikannya itu dapat hidup dulu besar baru dapat kita konsumsi. Jadi tidak boleh mengambil apalagi merusak terumbu karang. Nah, tidak hanya itu ya, sebenarnya banyak sekali. Tidak membuang sampah pun kita juga menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh itu merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, berdasarkan perannya itu tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh apa saja. Nah, kita lihat ya. Jadi tokoh itu sangat berperan dalam cerita. Kalau cerita tidak ada tokohnya, maka ceritanya kan tidak berjalan ya, tidak menarik. Terus apa yang akan diceritakan itu tidak ada. Jadi tokoh dalam cerita itu diberikan menjadi dua, yaitu ada tokoh utama, yaitu tokoh yang diceritakan dalam cerita, dan ada tokoh pembantu. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang hadir dalam setiap peristiwa dan penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi biasanya tokoh utama itu adalah tokoh yang sering disebutkan dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh yang biasanya mendukung cerita. Ya, jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa saja tadi? Ya, jadi cara pencemaran air laut itu disebabkan oleh apa saja, pencemaran air sungai itu apa saja, dan upaya pelestarian agar tidak terjadi pencemaran air sungai maupun air laut. Terus yang kedua, kita belajar mengenai tokoh-tokoh dalam cerita. Ada dua, yaitu tokoh utama dan apa? Tokoh pembantu. Nah, jadi tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita, dan tokoh pembantu adalah tokoh yang mendukung sebuah cerita. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat kita amalkan di lingkungan sekitar. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya.